Taekwondo Indonesia. Saat sekarang ini kita bersama seorang yang sangat keren. Dia salah seorang pendekar utama, ya. Oh ya, sebelumnya selamat Hari Pahlawan. Sebelumnya Hari Pahlawan, ya. Tahun 10 November 2020. 10 November 2020. Ya. Tokoh kita kali ini dia seorang pendekar utama, ya, di salah satu perguruan pencaksilat. Terus dia juga salah seorang ketua pelatih pencaksilat Betawi, ya. Terusnya juga masuk di struktur jajaran pengurus besar pencaksilat Indonesia sebagai komisi disiplin, dan tentunya pendekar kehormatan di negara luar, di Jordania, ya, di Jordania. Dan yang terakhir, salah satu andalan daerah DKI Jakarta, Gerakan Pramuka, ya, andalan daerah di bidang andalan daerah urusan Saka. Oke. Dan masih perwira aktif di Kepolisian Republik Indonesia, ya. Tadi saya juga pengen sebutin, katanya biar teman-teman pada cari sendiri sebagai perwira apa beliau. Oke, kakak. Ya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, beliau namanya Kak Muhammad Jarkasih, ya, Muhammad Jarkasih. Beliau punya panggilan kerennya Bang Jack. Bang Jack, ya. Saya manggilnya Bang Jack apa, Kak? Jack, Bang Jack aja. Bang Jack aja lebih keren. Channelnya kan channel Bang Hen. Iya. Channel Bang Hen, Iya. Bang Jack. Iya, keren. Ya. Beliau punya anak 3, ya. Anak tercintanya Satu laki-laki, 2 perempuan. Dan satu pasangan hidup, ya. Ya, Ibu Sri Murniati. Ya. Oke, Bang Jack. Ya. Kapan nih Bang Jack bisa ceritain bermain-main, bergumul di dunia pencaksilat? Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian, sahabat saya ini, dengan channelnya yang luar biasa. Saya lupa di channel ini. Bang Hen. Di sini Bang Hen. Jadi beliau sendiri memang salah satu sahabat saya yang melakukan juga. Dan lagi terima kasih, saya sudah diminta untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini di hari yang cerah. Saya juga mencoba, tadi pertanyaan tadi panjang lebar, mungkin sedikit saya sampaikan. Saya memang nama lengkap Muhammad Jarkasih, lahir besar di Tanah Abang. Jadi Asnawi, asli anak Betawi. SD sampai perguruan tingginya ya di Jakarta. Jadi memang profesi saya memang sebagai anggota kepolisian, yang juga aktif di Pramuka. Orang tua, nenek kakek memang orang Betawi, terus juga bokap, orang babe itu, bokap bokap itu Betawi. Jadi saya lahir besar di Betawi, kebetulan punya istri juga orang Betawi. Bukan di Tanah Abang. Tapi memang beranak dengan dia, ya, besar. Lalu kaitan dengan pencaksilat, memang kita tahu orang Betawi itu kehidupannya biasa setelah sekolah itu kalau tidak ngaji dia main pukulan, main pencaksilat, ya. Jadi tahun-tahun saat SMP itu memang ada marak-maraknya situasi, maka kita itu mencoba ikut latihan pencaksilat di Burkaca, pencaksilat tradisional dengan salah satu gurunya Babe Ma'ruf, kakak Darnem, ya, kita latihan silat sabeni waktu itu Burkaca. Nah, itu tahun 70-an akhir saat SMP. Berbarengan juga punya kakak, punya abang itu dia pelatih karate. Pelatih karate saya ikut latihan lah karate di perguruan Betawi, ya, hingga berbarengan latihannya hanya beda hari. Karate dan pencaksilat. Kita tahu di tahun 70-an akhir itu, di 80 pencaksilat masih belum dilihat, itu masih kelihatan kampungan dan sebagainya.
bisa mempelajari karena kita ingin melanjutkan budaya. Waktu itu memang ingin ikut. Jadi berbarengan di karate juga dapat satu kitab, tapi pencak silat lanjut. Nah perjalanan itulah yang mengantarkan saya SMP, SMA latihan keras terus bagaimana pencak silat hingga di SMA akhir itu mengikuti pertandingan, pernah kita ikut pertandingan. Ya, jadi kita ikut pertandingan itu pencak silat memang hanya sampai tingkat DKI lah, jadi juara DKI berhasil. Terus kawan saya satu perguruan di Al Azhar Seni Bela Diri, almarhum Bang Sokrat, itu sampai tingkat nasional. Iya, tetangga saya itu. Tetangga ya. Tetangga. Itu tingkat nasional. Jadi singkat cerita saya aktif di perguruannya di Al Azhar, di Al Azhar Seni Bela Diri, tapi itu perguruan Betawi. Saya mencoba karena ingin melastikan juga ikut aktif di PS Mustika Puntang. Jadi pencak silat Mustika Puntang yang ada di Puntang di bawah pembinanya atau pembinanya Babe Jakaria. Nah, itu perjalanan hingga silat ini banyak menghantarkan karier ke depan karena kemampuan kita, olahraga kita fisik bagus. Maka alhamdulillah dari pencak silat juga saya bisa ikut pendidikan masuk ke kepolisian, lulus dari security hingga berkarir di polisi sampai sekarang. Jadi Seorang perwira ya, perwira. Saya polisi ya. Nah ini juga alhamdulillah bersyukur bahwa dari pencak silat juga sampai saya seorang aktif di Pramuka dan pencak silat ini mengantarkan kita menjanjikan apa yang keinginan kita depan. Kalau dari profesi apapun bagus, tapi pencak silat itu penting untuk menjaga fisik kita, latihan kita juga melestarikan budaya kita. Jadi kakak-kakak, teman-teman, adik-adik dengan hobi ya bermain pencak silat akhirnya menjadi salah satu profesi yang bisa mengantarkan Bang Jack yang menjadi seorang polisi. Salah satunya dari situ ya Bang Jack ya. Betul sekali, betul sekali. Dulu waktu kecil pernah punya cita-cita itu Bang Jack, jadi artinya wah pengen jadi pendekar gitu. Ya, kalau boleh jujur sih saat itu kita nggak punya ya, nggak punya cita-cita dari apa, tapi waktu itu memang ingin belajar menguasai pencak silat, hingga ingin barangkali keinginan yang kuat ini bisa mencoba ikut pertandingan mana-mana, bisa melihat dunia luar. Ya kan saat itu usia SMP SMA kita belum berpikir jauh, tapi paling tidak ingin latihan silat, ingin dapat fisik bagus, ilmu yang bagus, kita kalau gunakan pertandingan yang bagus, mewakili bangsa dan negara. Jadi latihan silat dari SMP lah, SMP ya, SMP berbarengan silat, pramuka ya. Tapi silat itu kita waktu itu rutin seringkali latihannya malam ya, malam. Jadi habis belajar, habis sholat isya itu latihan silat. Itu pun waktu masuk perguruan Al Azhar di tahun 2000-an itu bergabung dengan Al Azhar Sendiri. Kita seringkali latihannya pada Isya, Masjid Agung Al Azhar Kebayoran. Kita latihan, hingga kita kesempatan menjadi pelatih. Kita buka cabang juga Al Azhar itu di Said Naum, Kebun Kaca. Itu ada Yayasan Said Naum. Yayasan Naum kita melatih di situ. Terus alhamdulillah bisa buka cabang di Bedil, di Al-Falah. Kita juga bisa mengembangkan bagaimana pencak silat itu biar dikenal oleh masyarakat kita secara luas. Ya, karena kebetulan saya juga sempat aktif dulu ya di pencak silat, ya, tapi masih ikut-ikutan aja. Terus Bang Jack, artinya selain kakak, siapa lagi Bang Jack yang mendukung Bang Jack di dunia pencak silat? Ya, memang sejak awal sih jelas orang tua benar ya, orang tua bapak ya, orang purnawirawan tentara dulu dukung orang tua itu pasti. Nah sekarang ini tetap didukung oleh keluarga sendiri, karena istri dukung terus walaupun sudah usianya cukup banyak, tapi tetap didukung hingga di dalam karena sekarang tetap berperan aktif untuk menjaga, melestarikan budaya kita pencak silat. Jadi hubunganku tidak pernah berhenti, khususnya dari teman-teman terdekat sudah dukung semua. Bagaimana biar pencak silat lebih mendunia lah. Jadi yang dukung tetap orang tua ya Bang Jack? Pasti, orang tua nggak boleh dilupakan juga dukungannya. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, orang tua jangan dilupakan, jangan dilawan karena mereka akan selalu mendukung kita. Amin. Ya, akan betul Bang. Ya. Terus Bang Jack, untuk menjadi seorang pendekar kayak Bang Jack ini, ya, untuk menjadi seorang pendekar guru besar dan sebanyak lah, itu bagaimana sih persyaratannya selain harus berlatih? Ya memang dalam proses itu segalanya kan melalui proses, jadi mulai kita di tingkat sebagai pemula terus hingga sampai sekarang, jadi jenjangnya memang
jelas ada proses, jadi ada pelatih muda, pelatih madya, lalu pelatih utama. Di Al-Azhar ini juga di samping pelatih utama nanti dapat juga gelar pendekar utama. Pendekar utama ya. Pendekar utama, jadi levelnya kalau jenjang kepangkatannya itu ya paling tinggi lah. Di atas pendekar utama udah nggak ada lagi ya? Nah, di pendekar utama itulah nanti ada kelompoknya namanya Dewan Guru. Itu Dewan Guru berisi dari para pendekar utama tadi. Nah, jadi memang nggak mudah, nggak gampang itu proses. Jadi tiap ujian tingkatan itu melalui proses yang tidak gampang. Kita diuji itu tidak hanya fisik, tapi mental, spiritual gitu. Tapi kalau Al-Azhar itu kan basicnya juga kebetulan memang agama ya, basic dikit. Maka kita di sana diwajibkan juga bagaimana pemahaman agama, baca Quran dan sebagainya. Jadi lagi Al-Azhar. Jadi paling tidak semua by proses, tidak ada yang mudah tapi tidak mungkin bisa kita kerjakan asal kita mau fokus semangat. Gitu. Jadi semuanya harus selalu by proses. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk orang Jawa bilang mencapai tingkat tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Ya, jadi teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, hampir semuanya profesi harus kita mengikuti proses. Ya, betul. Oke. Ya. Itu kita tadi udah tahu ya, kita ngikutin proses. Nah, di dalam proses itu tentu ada hambatan-hambatannya. Kira-kira hambatannya apa tuh Bang? Biar yang nonton pada hari ini, Pandu Indonesia. Ya, terima kasih Bang. Kalau hambatan pasti ada ya. Bagaimana dulu awal-awal latihan pencak silat itu kan masih dianggap kampungan ya. Masih kampungan, terus masih malu-malu. Kalau latihan itu rata-rata pakaiannya juga dalam dibungkus rapi. Iya. Ya kan kalau yang perguruan silat tuh agak pakai karate dan sebagainya. Silat kan karena mungkin masih ada malu tidak. Ya latihannya di kampung-kampungan itu tantangan juga. Kita tetap memunculkan supaya pencak silat dikenal, maka kita tampilkan juga sama dengan bela diri yang lain. Kita sering muncul ke event-event sehingga lebih dikenal lagi, baik event lokal, daerah, nasional, pencak silat jadi sekarang sudah mendunia. Jadi tantangan ada, tapi yang penting bukan menjadi hambatan kita hadapi terus, bahwa kita yakin kalau tantangan itu kita hadapi secara fokus, secara on the track, semua bisa kita hilangkan semua hambatan itu. Itu di depan itu sukses nanti kalau kita bisa berhasil. Bahkan akhirnya Bang Jaya dengan silat ini bisa mengantarkan Bang Jaya ke Jordania, ke Palestina ya Bang. Betul sekali, betul. Nah, berkaitan dengan itu kebetulan 3 tahun terakhir saya ditugaskan oleh negara, oleh kesatuan menjadi salah satu perwakilan di kedutaan di KBRI di Jordania. Di sana kedutaan Jordania itu juga membawahi Palestina. Nah, selama di sana alhamdulillah coba dalam rangka tadi melestarikan, memperkenalkan budaya, maka saya bersama teman-teman lain mencoba sudah membuka perguruan pencak silat di Jordania, didukung oleh Pak Duta Besar waktu itu, maka berdirilah Al-Azhar Sigi Bela Diri cabang khusus Jordania. Di mana pesertanya adalah masyarakat Indonesia plus beberapa warga negara sana. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kejuaraan internasional pencak silat dilakukan walaupun online. Perwakilan dari perguruan SPD di Jordan berhasil dapat juara kedua, medali perak. Jadi itu alhamdulillah ya, didikan kita, kami semua berhasil, adik-adik kita yang sebagai besar mahasiswa di sana berhasil menampilkan terbaik, dapat juara kedua. Lalu juga dari pencak silat ini, sampai kita berhasil membuka di Al-Azhar SPD di Jordan, kita akan mencoba ekspansi membuka ke negara-negara lain nanti di Timur Tengah. Nah, terkait dengan pengembangan tadi pencak silat, Bang, bahwa di bulan kemarin, di Agustus kemarin, kita berhasil juga memperkenalkan tokoh pencak silat kita, Bang. Yaitu Babe Jakaria. Itu adalah tokoh pencak silat besar Mustika Kuitang. Beliau yang paling senior saat ini dan masih aktif. Rekor dunia dianugerahkan atas rekor pesilat tertua guru besar pencak silat Mustika Kuitang, yaitu yang satu-satunya di dunia, Abah Zakaria. Saya juga mengharap pada sekalian saudara-saudara ini supaya banyak latihan, banyak bergerak. Inilah jadinya kesehatan untuk kita. Prestasi usia beliau 90-an, masih aktif, masih sehat, kuat. Dimana dulu beliau sejarahnya itu dari masih
remaja ikut kejuaraan pada PON pertama ikut, PON pertama, kedua, hingga keberhasilan beliau juga beberapa puluh tahun terakhir mengembangkan di negara-negara Eropa pencaksilat, baik di Inggris, di Prancis, Babe Jakaria ini murid-muridnya sana, itulah hingga diakui oleh murid sebagai pesilat tertua dan mempunyai prestasi yang membanggakan. Babe Jakaria dari Mustika Kuitang seperti itu. Jadi dengan berprestasi di silat itu, ya, itu sebenarnya bisa bikin untuk kebutuhan hidup ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Ya. Sebenarnya kalau makin ke depan kita berharap seperti itu, bahwa prestasi itu akan mengikuti karier. Kalau memang itu kan pemerintah sekarang sudah mencanangkan, ya kan, pemerintah melalui KONI dan instansi terkait, nanti para atlet semua atlet yang berprestasi akan dijadikan prestasi itu menjadi basic untuk karier dia ke depan. Walaupun kemarin belakangan masih sangat memprihatinkan, banyak atlet nasional dari segala cabang olahraga itu kesulitan ekonominya di hari tuanya. Nah, ke depan sudah mulai terlihat mereka dihargai ke depan. Mereka yang berprestasi dihargai, mungkin akan dipekerjakan di mana, hingga terus dengan gaji yang lain dan sebagainya, hingga tetap bisa memberikan kontribusi, tapi juga dia masa depannya dijamin oleh negara. Ya, kita berharap itu. Jadi jangan takut kalau kita berkarir di salah satu bidang, ya, untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Ya. Menurut Bang Gip, profesi menjadi guru silat, pelatih silat itu 5-10 tahun atau lebih ke depannya memang masih menjanjikan nggak sih Bang? Ya. Kalau saat ini memang masih 50-50 ya, masih 50-50 profesi tersebut. Tapi kita yakin dan percaya 5 tahun 10 tahun depan ini akan menjadi profesi khusus ya, di bidang di pencaksilat, pada pelatih pencaksilat itu ada profesi karier. Kita sangat percaya itu pemerintah mencanangkan. Tapi saat ini memang masih 50-50. Ada yang survive, ada yang masih ke depan. Kalau memang adik-adik kita nanti fokus, yakin dan percaya ini akan menjadi suatu profesi spesial, maka kita betul tidak perlu khawatir profesi macam apapun. Kalau kita fokus pencaksilat, olahraga ini, maka karier kita juga insya Allah kita pernah diperhatikan oleh pemerintah kita. Bang, kalau tadi selain Babe Jakaria, ya, selain Babe Jakaria, ya ingat ya teman-teman, adik-adik cari searching Babe Jakaria itu siapa di Google, ya, usianya udah 90 tahun. Selain Babe Jakaria, keberhasilan atau pencapaian abang selain ke Jordania itu apa lagi kira-kira? Ya, memang tadi samping waktu dulu masih yang tingkat panjang ya, itu ikut kejuaraan pencaksilat tingkat lokal ya, tingkat cabang, tingkat daerah DKI, kita bisa kita paling tidak piala kita dapatkan, ya, sampai nasional. Sampai nasional ya Bang? Ya, jadi alhamdulillah. sempat jadi atlet nasional ya? Ya, atlet nasional alhamdulillah. Alhamdulillah, atlet nasional pencaksilat. Pencaksilat. Jadi memang sekarang juga membantu pengurus besar di Ikatan Pencaksilat di bawah Pak Prabowo dan kita untuk ketua komisi disiplin. Kita coba bagaimana nanti mempersiapkan generasi muda dalam dunia pencaksilat juga orang mencintai, menyayangi dan membela negara ini di event internasional dengan melalui pencaksilat. Jadi di samping tadi ada Babe Jakaria, kita juga coba mengembangkan keunggulan Al-Azhar ini. Al-Azhar ini sudah go internasional. Dia punya cabang juga baik di USA, di Afrika Selatan, Kanada, yang kita buka. Itu adalah salah satu bagaimana kita mempromosikan, memperkenalkan pencaksilat. Artinya tadi perguruan Al-Azhar, pencaksilat Al-Azhar ini tidak hanya melulu untuk warga Al-Azhar ya Bang? Ya, tidak ya. Tapi memang go publik untuk bukan hanya lingkungan itu, tapi untuk general. Dan jangan lupa bagaimana juga pencaksilat yang itu kami yang masih bergabung juga di perguruan pencaksilat atau persatuan pencaksilat Putra Betawi, Putra Betawi itu juga berhasil menelurkan salah satu atlet dan sekarang jadi bintang film. Kalau mungkin kenal Iko Uwais, nah itu dari Tiga Beratai, perguruan Tiga Beratai itu almarhum Haji Mamat, itu guru besarnya juga kami juga, itu menelurkan banyak atlet-atlet dan atletnya sekarang banyak yang berprofesi tadi, bintang film maupun ada sebagai stuntman, tapi itu juga mendapatkan penghasilan yang cukup dari pencaksilat tadi. Jadi nggak usah khawatir, asal kita mau fokus untuk pencaksilat berprestasi,
maka masa depan yang baik nanti. Bang Jack, jadi kalau mau ikut berlatih pencaksilat ini kan tadi umum, bisa untuk umum ya. Itu di mana sih kalau misalnya di Jakarta, Di misalnya di Jakarta. Al-Azhar? Ya, kalau yang pusatnya ada di Al-Azhar, di Baru, kita buka terus minggu 3 kali. Paling tidak kalau minggu pagi ada, Jumat malam ada, dan Rabu malam. Itu kita buka, bisa menghubungi kita punya sekretariat ada di Chicago. Begitu pun perguruan silat Putra Betawi itu tersebar ada di Chicago KB pun ada. Silakan datang, ada macam-macam perguruan. Ada Jakarta, Pusaka Jakarta, Pusaka Putra, Tunggal Berata, Islam Banda. Mereka buka sekretariat, tinggal buka Google, search, muncul sekretariat. Ada di websitenya? Ada website. Jadi bisa lihat di websitenya mereka apa yang kita pengen nih, bisa lihat dulu. Ya biasanya juga untuk pelatih pertama juga free kan biasanya kan, nggak mesti bayar ya kan? Betul, free. Free. Oke, Bang Jack bisa kasih motivasi untuk adik-adik, kakak-kakak supaya mereka selain melestarikan budaya dengan pencaksilat bisa bugar juga, bisa berprestasi. Ya, bisa kasih Bang Jack ya. Insyaallah Pak. Jadi kalau itu ada istilah ada bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya kan? Tapi harus apply dengan cara yang baik dan benar. Maka semua cita-cita tidak hanya satu. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan dalam berlatih, ya kan, dalam mencapai karier itu tetap jangankan kita ambil cara-cara yang baik dan benar sehingga semua cita-cita tersebut, karier tersebut insyaallah akan dicapai melalui olahraga apapun. Untuk pencaksilat akan tercipta tubuh yang kuat, mental fisik yang sehat, ada istilah mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang kuat, dalam jiwa yang sehat. Jadi kalau kita semua sehat lahir batin, apapun keinginan kita insya Allah lebih mudah dicapai. Jadi itu bahwa dalam olahraga tidak ada yang tidak mungkin bisa kita lakukan selama fisik kita sehat, jiwa kita juga sehat lahir batin. Panti Indonesia, demikian kita bincang-bincang dengan Bang Jack ya. Semoga obrolan pagi ini kita bisa terima dengan baik pas di Hari Pahlawan ini. Amin. Ya seperti tadi, pencaksilat itu salah satu budaya yang harus kita lestarikan. Jangan sampai diambil lagi oleh negara lain, diakui oleh negara lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Maka itu saya tantang adik-adik, kakak-kakak untuk melestarikan pencaksilat, melestarikan budaya kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandu.